Orang masuk neraka, orang masuk surga akan abadi selamanya, tidak akan pernah khawatir lagi dengan kematian. Dan orang masuk neraka juga akan menyesal selamanya karena mereka tidak akan merasakan kematian. Artinya yang di surga full dengan semuanya nikmatnya 24 jam non-stop, dan juga di neraka full dengan siksaannya tanpa non-stop. Maka penentuan kita ke surga atau ke neraka justru sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita sebagai seorang muslim dan mukmin memuji dan memuja Allah. Karena dua susunan kata ini, Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta telah menjadikannya sebagai kalimat berterima kasih atau bersyukur, yang ia sendiri kekalkan dalam firman-Nya dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, berterima kasih kepadaku, maka kau akan tambah semua kebutuhan kalian dan penuhi. Dan kalau kalian kufur, sungguh azabku sangat pedih. Nikmat terbesar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita adalah Allah telah memilih kita untuk lahir di muka bumi ini, plus Allah memberikan kesempatan kita menjadi orang-orang yang beriman kepadanya, walaupun kita belum melihat Allah secara sempurna zatnya, karena nanti akan dilihat oleh Allah. Allah akan perlihatkan dirinya nanti pada saat kita masuk ke dalam surga. Dan nikmat terbesar di surga adalah melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Namun tergeraknya hati untuk bisa beriman, meyakini keberadaannya dengan segala macam fakta dan data yang ada, yang dilihat di langit, di bumi. Memang belum pernah ada yang bisa mengaku sebagai Tuhan dan membuktikan itu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Allah turunkan kitabnya Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Ada kitab suhufnya Nabi Ibrahim, ada kitab Tauratnya Nabi Musa, ada kitab Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, dan akhirnya Quran Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. 5 kitab yang wajib kita imani keberadaannya, walaupun Allah menurunkan banyak kitab-kitab yang lain. Begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul yang menyampaikan kepada kita dan memperkenalkan siapa Tuhan kita Allah, termasuk yang ditutup dengan risalah Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Dan syariat yang dibawa semuanya penuh dengan maslahat, yang diperintahkan yang baik-baik. Disuruh jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, berbuat baik dengan orang, memaafkan dan segala macam kebaikan. Dan dilarang hal-hal yang di mata manusia memang ditahu itu keburukan. Berbohong, menipu, mencuri, membunuh, mengganggu, dan hal-hal lainnya. Oleh karena itu, kalau Allah subhanahu wa ta'ala menggerakkan hati kita dan isi dengan keimanan, akhirnya kita terpandukan dengan syariatnya. Ini sebuah nikmat yang harusnya tidak luput bagi seorang muslim untuk selalu bersyukur terhadapnya. Dan bagaimana dia konsisten mempertahankan ini sebagaimana Allah kekalkan dalam firman-Nya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan pernah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Dan juga dalam firman yang lain, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu, tunduk dan patuh kepada hukum-hukum yang telah diterapkan, kerjakan yang diperintahkan, tinggalkan yang jauhi, sampai datang kepadamu kematian. Ini sebuah nikmat yang harusnya selalu kita syukuri, karena masih ada di antara hamba-hamba Allah yang Allah tidak berikan petunjuk, sehingga mereka tidak beriman kepada Allah, mereka tidak menjadi seorang muslim. Di dunia mereka tidak punya panduan yang bagus, yang tepat, mana yang halal dan mana yang haram, mana yang bisa dinikmati dari makanan, minuman, pakaian, pergaulan, pendapatan, dan mana yang tidak bisa. Oleh karena itu ini nikmat yang luar biasa, jangan sampai berhenti untuk mempertahankannya dan selalu bersyukur. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang telah membawa kepada kita syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah perintahkan kepada kita untuk mengucapkan kepadanya salam hormat secara khusus. Dan salam hormat ini dijadikan ibadah, pendekatan diri kepada sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dijanjikan satu kali ucapan salam hormat ini dibalas dengan 10 rahmat. Dan rahmat Allah meliputi segala sesuatunya. Pengampunan dosa, peninggian derajat, pemenuhan kebutuhan, dan solusi dari permasalahan-permasalahan. Oleh karena itu setelah memuji Allah, alhamdulillah, sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita akan melanjutkan berabu kita, saudaraku seiman, 80 langkah cerdas agar selamat dari siksa neraka. Dan kita kembali mengingatkan dari judul ini, memang rukun iman kita yang kelima adalah iman kepada hari kiamat. Dan satu paket di dalamnya meyakini adanya prosesi kematian, sebagaimana sudah banyak jutaan, miliaran mungkin manusia sebelum kita, bahkan makhluk-makhluk lain pun melalui proses kematian. Dan kita pun akan seperti itu.
Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan dengan sangat rinci melalui wahyu yang diturunkan, baik dari Al-Quran ataupun penyampaian Nabi SAW, kalau kita semua pasti akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut, semua jiwa pasti akan mati. Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, maka mati pasti akan menjemput kalian walaupun kalian berada di building atau bangunan yang sangat kokoh. Qul innal mauta alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakan hai Muhammad kepada orang-orang, kematian yang kalian coba lari darinya pasti akan datang kepada kalian. Dan setelah itu kalian akan dikembalikan kepada Allah, zat yang maha mengetahui dan akan memberitahukan segala sesuatunya nanti apa yang telah kalian lakukan. Jadi kematian adalah proses itu. Dan sudah disampaikan melalui wahyu Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan bocoran selama kita masih hidup. Kalau orang beriman maka akan menghadapi kematian yang baik. Datang kepadanya sosok malaikat yang membawa kain kafan dari surga, kemudian membungkusnya. Lalu juga ruh pada saat dikeluarkan oleh malaikat maut dengan sangat mudah, seperti keluarnya air dari mulut kendi. Lalu kemudian ruh tersebut dibawa ke langit, lalu dibawa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mengatakan, kembalikan hambaku ini ke dunia, karena di sana saya ciptakan, di sana pula saya akan bangkitkan. Dan catatkan dia termasuk ahli surga, maka diantarlah dia ke liang lahatnya, dan dia akan tinggal di sana sampai waktu kebangkitan nanti, atau dikenal dengan hari kiamat. Begitu juga kalau orang-orang kafir, maka kematiannya akan sangat buruk. Malaikat-malaikat kasar dan keras akan datang, membawa kain kafan dari neraka. Kemudian malaikat maut akan memaksa ruhnya keluar dengan sangat keras. Sehingga pada saat ditarik seperti bulu domba yang basah, dililitkan di pohon berduri, kemudian ditarik dan berantakanlah bulu domba tersebut atau ruh tersebut. Kemudian dibawa ke langit, Allah subhanahu wa ta'ala menolaknya. Lalu Allah mengatakan, catatkan hambaku ini termasuk penghuni neraka, kembalikan dia di dunia karena di sana saya ciptakan, di sana pula saya akan bangkitkan. Maka dikembalikanlah dia ke liang lahatnya, dan dia juga akan tinggal di liang lahat tersebut atau di alam barzah sampai hari kebangkitan nanti. Cuma bedanya orang-orang beriman, sebagaimana kata Nabi SAW, kuburan mereka menjadi taman dari taman surga dan dilapangkan seluas pandangan matanya, sementara orang-orang kafir akan terhimpit oleh dinding kuburannya sendiri sampai tulang rusuknya lemuk, dan begitulah terus sampai hari kebangkitan. Kemudian setelah itu kita tahu bahwasanya kita akan dibangkitkan. Selalu kita membaca Maliki Yaumiddin, Allah yang menguasai hari kebangkitan, Raja pada waktu itu. Kita juga tahu ada dalam Al-Quran surah Al-Qiyamah tentang hari kiamat, ada surah Zalzalah menceritakan tentang dahsyatnya terjadinya kiamat, dan mayoritas manusia yakin ada kiamat. Dari 7,5 miliar manusia di muka bumi ini, ada Yahudi, ada Nasrani, ada Muslim, mereka mayoritas penduduk bumi ini sekitar 6 miliaran lebih, semuanya itu beriman tentang adanya hari kiamat. Dan sebagian kecil di antara mereka mungkin yang belum yakin tentang masalah ini. Tetapi mayoritasnya mereka tahu akan terjadi kiamat tersebut. Tapi terlepas daripada orang-orang meyakininya, kita umat Islam punya kewajiban meyakini adanya hari kebangkitan. Dan di saat itu kata Nabi SAW, kalian akan dibangkitkan tanpa busana, tanpa alas kaki, dan tanpa terkhitan. Sampai Aisyah berkata, ya Rasulullah, betapa malunya. Maka kata Nabi SAW, wahai Aisyah, pada saat itu bukan lagi seperti yang kamu bayangkan. Orang masing-masing memikirkan bagaimana menyelamatkan dirinya. Ini sering kami jelaskan di dalam pengajian-pengajian, seperti ibarat kalau kita berada di satu kota, satu desa, kemudian datang orang musuh yang membantai semua orang di sana sini, yang ini ditebas lehernya, yang sana dibakar, yang sana dipukul misalnya. Kemudian ada orang lawan jenis kita lari tanpa busana di depan mata kita. Apakah kita masih berpikir syahwat? Saya sangat yakin tidak mungkin kita berpikir lagi. Nah, hari kiamat lebih dahsyat daripada itu. Kemudian nanti orang akan ditimbang amalnya. Allah mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan, maka pasti akan diperlihatkan dan akan dibalas. Diberikan balasannya. "Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Dan siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan pasti juga akan dibalas dan akan dia perlihatkan untuk dia. Dan Bilal radhiyallahu anhu menjelaskan bahwasanya amal-amal akan dipaparkan dan diperlihatkan pada hari kiamat, termasuk orang-orang pelaku dosa yang sudah taubat, tetap nanti Allah akan perlihatkan walaupun tidak dihisap lagi. Apalagi kalau dasarnya orang-orang itu tidak sempat taubat, maka tidak ada lagi yang bisa tersembunyi pada hari kiamat. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran tentang kejadian tersebut, "Ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha."
buku apa yang kami terima ini? Nanti kita akan terima buku-buku amal kita pada hari kiamat. Sambil orang-orang akan ada yang berkata, terutama orang-orang kafir, buku apa ini? Betul-betul buku ini tidak membedakan mana yang kecil ataupun yang besar. Kata sebagian ulama, kedipan mata pertama, ya, kemudian tarikan nafas pertama dari kita masih baru lahir dari rahim ibu sampai terakhir semuanya tercatat akan diperlihatkan seperti sebuah cuplikan yang tidak bisa kita luput atau menghindar darinya. Kemudian setelah itu beruntunglah orang yang lolos menerima bukunya dengan tangan kanan, timbangan amal soleh lebih berat, lalu terakhir finalnya mereka akan menuju ke surga bagi orang-orang yang patuh dan ke neraka bagi orang-orang yang membangkang. Dan dua tempat ini selalu Allah ikutkan dengan kata-kata khalidina fiha, kekal di dalamnya. Dan Allah hubungkan itu dengan firman yang lain, la yadzuqunal mauta illa mautatal ula. Mereka tidak akan rasakan lagi mati kecuali mati yang pertama saja. Artinya orang masuk neraka, orang masuk surga akan abadi selamanya, tidak akan pernah khawatir lagi dengan kematian. Dan orang masuk neraka juga akan menyesal selamanya karena mereka tidak akan merasakan kematian. Artinya yang di surga full dengan semuanya nikmatnya 24 jam non-stop, dan juga di neraka full dengan siksaannya tanpa non-stop. Maka penentuan kita ke surga atau ke neraka justru sekarang. Itulah sebabnya kenapa ya di sini Syekh Mahmud Al-Misri hafidhahullah menyusun buku yang menarik, 80 langkah cerdas agar selamat nanti akhir sekali di neraka sana. Karena itu ditentukan di sini. Tidak bisa kita tentukan nanti di akhirat. Andai saja di akhirat kita bisa tentukan, saya nggak mau ke neraka ya Allah, saya mau ke surga, bisa negosiasi mungkin. Tapi di masa itu sudah tidak bisa. Penentuannya justru di saat sekarang. Dari 80 langkah untuk selamat ini sudah kita jelaskan sampai poin ke-27. Pada kesempatan yang lalu kita sempat membahas tentang puasa Ramadan dan salat tarawih, salah satu penyebab kita selamat dari api neraka. Kesempatan ini teman-teman sekalian kita akan masuk ke langkah yang ke-28 tentang masalah azan. Ada dua buah hadis yang diangkat oleh penulis, kita akan coba bacakan dulu hadisnya, baru kemudian kita panjang lebar masuk ke sejarah azan itu sendiri, dan kemudian keutamaan apa saja yang Bapak Ibu dapatkan, kalau jadi muazzin dapat apa, kalau cukup mendengarkan dan menjawab juga akan dapat apa. Hadis yang pertama diangkat oleh penulis di halaman 50 tepatnya, sabda Nabi SAW yang berbunyi, man adzana thintaini ashrata sanatan wajabat lahul jannah wa kutiba lahu bita'zinihi fi kulli yawmin sittuna hasana wa likulli iqamatin thalathuna hasana. Siapa yang mengumandangkan azan selama 12 tahun, maka surga wajib baginya. Ditulis untuknya dengan azannya itu 60 kebaikan setiap harinya. Dan dengan iqamahnya 30 kebaikan atau pahala. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah dan juga Al-Hakim. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani dalam Shahihul Jami' nomor 6002. Kita coba korek dulu faedah-faedah dari hadis ini, baru kita dalam nanti masuk kepada syarah atau penjelasan seperti biasa metode yang kami gunakan ya. Yang pertama, adanya motivasi dalam Islam, dan ini bagi kaum laki-laki untuk menjadi muadzin, selama Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan dan memang kita memiliki suara yang bagus ya. Ini salah satu syaratnya, memiliki suara yang bagus ya. Karena memang ada sejarahnya, akan kita sampaikan nanti kenapa harus bersuara yang bagus. Kisah tentang Abdullah bin Zaid dan Bilal radhiyallahu anhum ajma'in di masa Nabi SAW. Nanti kita panjang lebar jelaskan riwayatnya. Yang jelas di sini ada motivasi untuk menjadi muadzin ya, karena memang ternyata kalau dia azan maka akan dicatatkan baginya 60 pahala, kalau dia iqamah dicatatkan baginya 30 pahala. Pelajaran kedua, adanya anjuran agar memang memiliki atau menekuni profesi azan ini sepanjang kita mampu. Karena di sini ada penyebutan masalah 12 tahun. Di sini angka 12 tahun berarti bukan harus 12 tahun baru dapat keutamaannya. Tapi adanya motivasi agar konsisten, sekali jadi muadzin, azan aja selama Allah kasih kesempatan. Dan kalau kita punya kesempatan untuk azan di beberapa tempat, lakukan saja selama kita diizinkan. Cuma memang ada adab dan tata krama ya. Untuk azan di sebuah tempat atau menjadi imam itu harus kita tahu di situ ada atau tidak muazzinnya. Ya.
Kalau sudah ada muadzin di situ, sudah ada imam, tidak boleh kita main nyelonong masuk. Itu termasuk hal yang harus diperhatikan. Karena Nabi SAW melarang orang untuk menjadi imam ataupun muadzin di sebuah tempat, sementara di situ sudah ada orang. Kecuali kita dipersilahkan. Kalau kita dipersilahkan, baru kemudian kita baru maju untuk melakukan azan tersebut ataupun menjadi imam. Kemudian hadis kedua, teman-teman sekalian, yang diangkat oleh penulis, yaitu hadis yang berbunyi, kata Nabi SAW, al-muadzinu yukfaru lahu mada sawtih, wa ajruhu mithlu ajri man shalla ma'ahu. Muadzin akan diampuni sejauh jangkauan suaranya, dan pahalanya sebanyak pahala orang yang sholat bersamanya. Hadis ini diriwayatkan Tabarani dalam Al-Kabir dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Al-Jami' nomor 6643. Kita harus bersyukur sebenarnya kita ada di Indonesia ini karena setiap masjid ataupun musholla punya hak untuk azan, ya, sehingga banyak sekali muadzin dan akhirnya makin banyak orang yang mendapat keutamaannya. Saya pernah waktu bimbing jemaah Uhud Tour yang Allah amanahkan di pundak kami menuju ke Palestina sebelum terjadi kasus Gaza tentunya, ya. Semoga Allah berikan mereka kemerdekaan. Kami harus mampir ke Jordan karena memang melalui Jordan lewat darat menuju ke Palestina. Di kota Amman, waktu kami mengunjungi gua Ashabul Kahfi, dan itu secara sejarah memang lebih dekat, ya, secara persentase di atas 90% itu gua yang benar, ya. Dan itu juga sudah kami tanyakan kepada para ulama-ulama yang ada di Jordan, maka mereka menyatakan memang itu benar. Gua Ashabul Kahfi diceritakan dalam surah Al-Kahfi. Di atas gua itu ada masjid dibangun, dan itu orang pakai sholat, gitu kan. Nah, kami sempat sholat di situ, dan karena saya berpikir keutamaan yang besar bagi para muadzin, maka saya minta kepada pengurus masjidnya, bisa nggak saya dikasih kesempatan azan. Terus tiba-tiba jawaban dari pengurus masjidnya, yang kebetulan memang muadzinnya di situ, tapi rupanya peraturan pemerintah Jordan itu tidak ada azan di kota Amman. Saya tidak tahu di ibu kotanya, saya tidak tahu kalau kota lain. Peraturan pemerintah menerapkan kalau azan itu 5 waktu sholat hanya dikumandangkan dari masjid jami'. Kayak kita kalau di Jakarta Istiqlal saja. Nanti yang lainnya cuma putar radio. Sehingga masjid-masjid lain itu hanya dikumandangkan azan yang satu saja itu. Iqamah nanti boleh iqamah masing-masing, tapi azan tidak satu tempat. Ini agak unik, ya. Dan ini berarti menandakan yang panen pahala hanya muadzin satu itu saja. Ini sayang sekali sebenarnya, ya. Allahu a'lam kenapa bisa keluar peraturan seperti itu, dan secara hukum juga saya tidak bisa pastikan atau belum tahu apakah itu boleh atau tidak. Yang jelas itu sudah menjadi peraturan pemerintah di sana, dan pasti juga ulama-ulama di sana sudah berfatwa, ya. Tetapi saya bilang tadi perlu syukuri karena di Indonesia kita punya peluang besar sekali untuk banyak muadzin. Bahkan terkadang beberapa ikhwah karena pada saat mendengarkan keutamaan azan ini, mereka pada saat keluar kota bersama kami misalnya atau ke satu tempat, lalu mereka melobi muadzinnya dan diberikan kesempatan untuk bisa azan. Dan ini satu karunia yang besar. Dan azan ini tidak harus dikumandangkan di masjid, tapi bisa saja dikumandangkan di tempat lain, seperti kita lagi berada di sebuah tempat misalnya, ya, kayak teman-teman lagi safar kemudian sholat di hotel misalnya, ya bisa azan dulu, ya bisa azan dulu, karena salah satu keutamaan azan adalah apapun yang mendengarkan suara muadzin akan menjadi saksi pada hari kiamat, sebagaimana Nabi SAW jelaskan dalam hadis yang sahih disebutkan oleh Al-Mundhir dalam kitab Targhib Tarhib dan disahihkan oleh Syekh Albani, kalau muadzin itu semua yang mendengarkan suaranya dari jin, dari manusia, dari hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, apa saja, dalam riwayat lain bahkan batu-batu dan yang lainnya, semua akan menjadi saksi, kecuali akan menjadi saksi untuknya pada hari kiamat nanti. Jadi memang ini keutamanya sangat besar sekali. Oleh karena itu kalau kita masih diberikan kesempatan itu luar biasa gitu ya. Tapi tetap tadi saya bilang kita harus faham kalau ada peraturan-peraturan yang perlu difahami dalam masalah hal ini tentunya. Baik, ini yang kurang lebih disampaikan ya. Dua buah hadis, dan kita ambil faedah dari hadis yang kedua. Yang pertama, keutamaan salah satu keutamaan muadzin akan diampuni dosanya sejauh jangkauan suaranya. Ya. Ini Allahu a'lam seperti apa tata cara hitungnya, tapi yang jelas kita imani sebagai seorang muslim, dan di masa sekarang dengan adanya mikrofon pengeras suara, berarti makin lebih jauh jangkauan suara gitu kan. Makin lebih jauh jangkauan suara berarti makin banyak pengampunan dosa di masa sekarang dibandingkan di masa dulu mungkin
batas suara orang ada, gitu kan? Sampai kalau pernah dengar di masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, itu di waktu Jumat seringkali ada orang yang terlambat ya pergi Jumat karena mereka tidak tahu waktunya, waktu itu belum ada jam, ya mereka ada yang masih sibuk di perkebunannya. Akhirnya Utsman bin Affan, dan waktu itu di masa Utsman masyarakat sudah sampai tinggal di Wadi Aqiq, sebuah lembah yang kurang lebih jaraknya sekarang 7 km dari Masjid Nabawi. Ya. Itu berada di depan kampus kami dulu di Madinah, dan di masa sekarang tentu dekat karena orang pakai mobil segala macam. Di masa dulu ini sangat jauh, 7 km itu, sangat jauh. Dan mereka tidak tahu waktu sholat sudah masuk atau belum. Maka Utsman bin Affan memerintahkan agar dikumandangkan azan 2 kali di waktu Jumat, dan selisihnya sekitar 50 ayat antara azan pertama sama azan kedua, dan beliau meletakkan banyak sekali muazzin karena suara tidak terjangkau. Jadi misalnya satu muazzin, nanti sekian meter lagi yang sudah tidak terdengar suara ditaruh lagi muazzin, satu sekian meter lagi taruh muazzin sampai ke Wadi Aqiq itu. Dan akhirnya ya diazankanlah 2 kali. Tapi azan pertama ini hanya peringatan orang untuk siap-siap mengerjakan sholat Jumat. Nanti azan kedua baru masuk ke masalah sholat Jumatnya. Ini ijtihad dari Utsman radhiyallahu anhu. Ya, sehingga sekarang ada di antara muslimin melaksanakan dengan 2 kali azan. Tetapi sayangnya mereka tidak memahami asal hukumnya. Asal hukumnya itu adalah karena Utsman bin Affan khawatir ada di antara muslimin yang tidak sholat. Kalau sekarang sudah tidak diperlukan harusnya. Ya, karena Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar tidak melakukannya. Ya. Tapi ini Utsman berijtihad di masa itu. Itu pun dilakukan dengan durasi kurang lebih 50 ayat antara azan pertama sama azan kedua. Karena dia hanya sekedar peringatan. Kalau sekarang kan kita azan pertama, khatibnya naik, atau sholat sunnah, kemudian lalu azan kedua langsung. Ini sangat dekat sekali waktunya gitu ya. Jadi seakan-akan 2 azan ini bagian daripada hal berhubungan dengan sholat Jumat itu. Padahal sebenarnya azan pertama di masa Utsman radhiyallahu anhu ini hanya untuk peringatan saja bagi umat Islam. Kemudian yang kedua yang diambil dari hadis adalah muadzin akan panen pahala semua orang yang ikut sholat dikumandangkan azan tersebut. Ya, baik itu sekarang kita dengarkan di radio misalnya, atau kita dengarkan di aplikasi yang dibuat misalnya, atau kita dengarkan langsung dari mikrofonnya masjid. Ya. Berarti kalau kita dengar, oh kita jadi ingat sholat, akhirnya kita sholat. Nah dengan kita sholat itu berarti muadzin tersebut akan mendapatkan pahalanya, akan mendapatkan, karena kita jadi mengerjakan sholat karena mendengarkan azan tersebut. Baik, ini kurang lebih gambaran tentang masalah 2 buah hadis yang diangkat oleh penulis tentunya. Kita akan coba teman-teman sekalian masuk kepada penjelasannya. Ya. Penjelasannya adalah kita mulai dari syariat azan. Tentu teman-teman tidak asing, syariat sholat ya 5 waktu diperintahkan di tahun ke-11 dari masa kenabian ya. Isra Mi'raj itu terjadi di masa tahun ke-11 dari masa kenabian. Nabi SAW berada 13 tahun di Mekah. Jadi tahun pertama, tahun kedua, ketiga itu belum ada sholat ya. Nanti tahun ke-11 dari masa kenabian terjadilah kejadian besar Isra dan Mi'raj. Karena waktu itu Nabi SAW ingin dihibur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana para ulama sejarah mengatakan, karena setelah 10 tahun berdakwah di Mekah, tidak beriman dari manusia pada saat itu kecuali 153 orang saja. Ini jumlah yang sangat sedikit sebenarnya ya. Akhirnya mereka pun ditindas, mereka disiksa, 83 orang di antara mereka hijrah ke Ethiopia, sisa 70 orang yang tinggal bersama Nabi SAW di Mekah. Jadi jumlahnya sangat sedikit. Nah pada saat itu beliau pun akhirnya karena sudah diganggu hampir setiap hari, kalau lewat dicaci maki, dikatakan penyihir, pendusta dan segala macam. Para pengikut Nabi SAW disiksa. Kita tahu kisah Bilal disiksa oleh Umayyah, Khabbab bin Arad disiksa dengan ditaruh besi atau batu panas di punggungnya sehingga bolong, dan segala macam kisah-kisah penyiksaan yang luar biasa. Terbunuhnya Sumayyah, wanita pertama syahid dalam Islam radhiyallahu anha, ibunya Ammar bin Yasir, terbunuhnya Yasir, dan Nabi SAW tidak bisa buat apa-apa, di pinggir jalan disiksa sampai mati. Sampai Nabi SAW hanya mengatakan sabran ala Yasir fa inna mau'idukumul jannah. Sabarlah wahai keluarganya Yasir, karena kalian akan mendapatkan surga. Dan sekian banyak contoh-contoh penyiksaan di masa itu. Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu disiksa oleh ibunya sendiri ya. Dan sekian banyak kisah-kisah berhubungan dengan masalah ini. Maka Nabi SAW waktu itu merasa terkekang di Mekah, ingin cari lokasi dakwah yang lain.
Lalu beliau pun pergi ke kota Taif. Kota yang terdekat dengan Mekah adalah kota Taif. Yang pernah umrah tidak asing dengan ini. Sekitar 60-70 km dari kota Mekah, kemudian pergi ke sana di atas gunung. Di kota Taif ada suku yang terbesar setelah Quraisy yang bisa didakwahi. Tapi ternyata mereka juga menolak dakwah Nabi SAW. Beberapa riwayat menyebutkan karena Abu Lahab, paman Nabi sendiri, yang datang ke sana lalu melarang mereka untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan orang percaya karena dia pamannya. Yang Allah sebutkan dalam surah Al-Masad, ya, tentang Abu Lahab, yang dia masih hidup, Allah sudah pastikan dia akan masuk ke dalam neraka karena dia membenci sekali agama Islam, membenci Nabi SAW, dan akan menolak dakwah dan mengajak orang untuk tidak menerima dakwah ini. Maka penduduk Taif pun menolak. Akhirnya Nabi SAW dilempari batu, setiap kaki beliau yang diangkat kanan dilempar batu, kalau yang diturunkan yang kiri, kalau kiri yang diangkat, kiri yang dilempari batu sampai kaki beliau berdarah-darah alaihi salatu wassalam. Dan beliau akhirnya sampai terusir dari kota Taif dalam kondisi keringatan, berdarah-darah, luka, dan beliau sempat istirahat di bawah sebuah pohon. Kemudian beliau didatangi oleh Jibril AS, dan waktu itu beliau berdoa mengatakan, ya Allah, kemanakah engkau akan arahkan diriku? Kepada sebuah masa depan yang belum jelaskah, atau musuh yang akan membinasakanku? Tetapi kalau seandainya engkau tidak marah padaku, maka aku tidak peduli. Akhirnya Allah SWT datangkan Jibril AS, jadi lalu mengatakan, hai Muhammad, sungguhnya Allah telah mendatangkan bersamaku malaikat khusus yang mengurus gunung-gunung di muka bumi ini. Semua gunung di tangan orang ini, di tangan malaikat ini. Maka tinggal kau perintahkan saja. Kalau kau perintahkan, maka dia akan menyatukan gunung-gunung Taif dan gunung Mekah, maka hancurlah sejarahnya dua kota ini. Dan agamamu akan tersebar. Tapi kalau kau ingin bersabar, maka Allah juga akan menyebarkan agamamu. Karena cintanya Nabi SAW agar manusia mendapatkan hidayah dan petunjuk, bukan malah mencelakakan mereka, bukan cuma sekedar emosi dan egois saja, maka beliau mengatakan saya akan sabar. Lalu kemudian pada saat itu Nabi SAW pun menuju ke Mekah. Nah, waktu itu karena merasa sedih sekali, Nabi SAW tidak tahu harus ambil langkah apa sebagai manusia, tapi beliau tetap bersabar dalam berdakwah. Allah SWT menghibur Nabi SAW dengan dua kejadian besar. Kejadian yang pertama, masuk Islamnya jin Nusaybin. Ya, jadi seakan-akan Allah ingin ditipesan kepada Nabi SAW, kalau manusia menolak dakwah Muhammad, ini kalangan jin saya datangkan. Maka datanglah jin dari wilayah Irak. Mereka sebelum diutus Nabi Muhammad SAW, semua jin itu bisa naik ke langit. Kemudian mereka bisa mendengarkan informasi apa yang akan terjadi esok hari dari para malaikat. Tapi setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, ditutup semua pintu langit. Mereka tidak bisa. Makanya mereka mengatakan sepertinya ada penghalang dari bumi ini. Lalu mereka keliling mencari, dan mereka menemukan satu waktu Nabi SAW kebetulan lagi duduk dan baca Quran. Maka mereka pun mengelilingi Nabi, lalu kemudian mereka beriman kepada Nabi SAW, dan akhirnya mereka menjadi jin-jin yang mukmin, dikenal dengan jin Nusaybin. Kemudian yang kedua, kejadian Isra Mi'raj. Ya. Ini hiburan Allah SWT kepada Nabi SAW, perjalanan yang sangat luar biasa, spektakuler dari Mekah ke Masjid Aqsa, lalu ke langit, cerita yang panjang lebar, intinya menerima 5 waktu sholat. Nah, waktu itu awalnya sholat 2 rakaat semuanya. Subuh 2, duhur 2, asar 2, maghrib 2, isya 2. Nanti setelah hijrah ke Madinah barulah subuh tetap dipertahankan 2, kemudian duhur dan asar serta isya ditambah 2 rakaat, dan maghrib ditambah 1 rakaat. Makanya sunnahnya, Bapak Ibu kalau berdiri dari rakaat kedua ke rakaat ketiga, kita seperti takbir lagi. Pernah lihat itu ya? Nah, itu hanya dilakukan dari rakaat kedua ke rakaat ketiga, karena awal hukum sholat itu cuma 2 rakaat. Jadi seakan-akan kita takbir lagi di rakaat yang pindah dari 2 ke 3. Nah, di saat itu belum ada azan. Cuma perintah saya begitu. Azan itu kapan sejarahnya? Setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah. Tentu banyak sekali riwayat menyebutkan masalah ini ya. Tapi di antaranya adalah riwayat yang menyebutkan kana al-muslimuna hina qadimul Madinah yajtami'una fayatahayyanuna lis-shalah, ya. Bahwasanya umat Islam dulu pada saat mereka tiba di Madinah, mereka sering berkumpul untuk memperkira-kirakan waktu sholat. Jadi mereka belum ada panggilan khusus gitu ya. Laisa yunada laha, mereka tidak punya sesuatu yang bisa menyuruh mereka. Mereka belum tahu susunannya apa. Fatakallamu yauman fi dzalika, maka satu hari mereka pernah diskusi masalah itu. Faqala ba'dum ittakhadhu naqusan mithla naqusin nasara. Maka ada yang memberikan saran, bagaimana kalau seandainya kita menggunakan lonceng sebagaimana orang Nasrani pakai lonceng di gereja mereka. Sehingga umat Islam juga pakai lonceng ya untuk memanggil sholat.
Wa qala ba'duhum bal bukan mithla qarnil yahud. Yang sebagian lagi mengatakan tidak, kita gunakan trompet saja seperti trompetnya orang-orang Yahudi. Karena mereka kalau mau ibadah mereka pakai trompet, ya. Faqala Umar awala tab'atsuna rajulan yunadi bis shalah. Maka Umar mengatakan, ya, bukankah lebih baik dengan mengumandangkan suara untuk memanggil salat? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Bilal kum fanadi bis shalah. Maka Bilal, Nabi SAW pun mengatakan kepada Bilal, berdirilah dan kumandangkanlah azan. Ini riwayat Bukhari dan juga Muslim. Riwayat yang lain juga riwayat yang sahih menjelaskan ada seorang sahabat bernama Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Beliau setelah Nabi SAW dalam riwayat mengatakan silakan carilah sesuatu yang bisa digunakan untuk azan, untuk panggilan sholat kalian. Maka sahabat ada yang tadi kalau riwayat ini mereka kasih ide, tapi ada sebagian riwayat menyebutkan mereka sudah berusaha untuk mendatangkan trompet Yahudi atau lonceng Nasrani. Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu tidur di siang hari, di waktu kailula kayak kita sekarang siang hari begini tidur dia. Dia mimpi, dia melihat ada seseorang datang kemudian memegang lonceng. Dalam beberapa riwayat disebutkan menggunakan baju yang berwarna hijau. Kemudian Abdullah bertanya, apakah kau jual lonceng itu? Kata orang itu, untuk apa? Ini dalam mimpi tidak bisa diatur, begitu saja kuasa Allah SWT terjadi. Maka orang itu mengatakan untuk apa? Kata Abdullah, untuk kumandang azan sholat kami. Maka kata orang tersebut, maukah aku ajarkan kepadamu yang lebih baik daripada lonceng ini? Kata Abdullah, tentu saja. Lalu orang itu mengajarkan lafaz azan yang sudah kita tahu sekarang. Ya. Dari Allah Akbar sampai La ilaha illallah. Nah, sebenarnya orang itu pergi. Lalu Abdullah bangun dari mimpinya, segera datang ke masjid dan melapor kepada Nabi SAW, ya Rasulullah saya mimpi begini. Maka kata Nabi SAW, mimpi yang baik hai Abdullah, tetapi ajarkanlah lafaz-lafaz azan itu kepada Bilal, karena dia lebih baik suaranya daripada kamu. Nah ini yang tadi saya bilang, landasan hukumnya kenapa orang azan itu harus suaranya yang indah juga, gitu kan. Jangan antum karena hanya mau ngedar keutamaan lalu azan, tapi suaranya makin membuat orang tidur atau malah pergi, gak sholat gitu ya. Tapi kalau muadzin itu suaranya bagus, suaranya indah, makin menarik orang untuk datang, itu bagian daripada hal yang disunnahkan. Makanya Nabi SAW tidak menyuruh Abdullah, padahal Abdullah yang mimpi. Harusnya Abdullah yang jadi muadzin gitu kan. Tapi Nabi SAW suruh Bilal karena Bilal terkenal sekali dengan suaranya yang sangat indah. Nah seperti itulah ya. Jadi kita harus juga faham masalah ini ya. Tapi tidak ada salahnya antum coba melantunkan azan, belajar, praktek di rumah, dengarkan suara-suara muadzin yang bagus. Siapa tahu satu waktu kita punya peluang untuk azan, kan gitu. Karena memang azan ini tadi saya bilang bisa kita azan di mana saja. Termasuk teman-teman kalau lagi safar tadi di kamar hotel atau kita sedang berada di sebuah tempat, misalnya sebuah padang rumput atau padang pasir, kita lagi jalan, tiba waktu sholat azan saja. Karena sepanjang suara kita didengar, maka sepanjang itu juga pengampunan dosanya. Dan semua yang mendengarkan akan menjadi saksi pada hari kiamat nanti. Ada sebuah riwayat yang sahih bahkan menjelaskan kalau azan itu bahkan ya akan menjadi penyebab pengampunan dosa-dosa para muadzin tersebut.